Remaja Berprestasi. Seberapa tinggikah prestasi anak muda atau remaja Bali saat ini? Ikuti ya, Remaja Berprestasi dalam dialog interaktif by phone maupun live. Kan dari kawasan metropolis yang buruk 70 Denpasar. Yeay, selamat pagi Sobat Kreatif. Balik lagi di siaran Remaja Berprestasi edisi 11 Juni 2017 bareng Laksmi dan Karadia tentunya sampai di jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya. 3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas Hits banget. Hai Kara. Hai Laksmi, apa kabar? Baik dong. Ih, kita ini pertama kali duet ya. Iya bener, dan gimana-gimana gitu. Iya, agak gimana-gimana. Laksmi apa kabar? Baik dong. Oke, senang ya kalau misalkan setiap hari gitu ketemu sama Laksmi. Karena nih Sobat Kreatif, Laksmi ini unyu-unyu gimana gitu. Oh, bisa aja. Kara juga unyu-unyu gimana gitu. Iya dong, udah pasti. Oh iya, seperti biasa ya, Laksmi dan juga Sobat Kreatif, kalau misalkan udah ada Remaja Berprestasi, pastinya bakal ada narasumber kita yang menginspirasi pada siang hari ini. Bener banget. Dan Sobat Kreatif yang ada di rumah pasti lagi pada seneng banget kan, karena minggu ini adalah hari pertama nih nikmatin holiday mereka. Nah, semoga nilainya rapotan kemarin memuaskan ya, yang kurang ditingkatkan lagi. Oh iya. Dan yang udah bagus dipertahankan lagi. Bener juga ya, kemarin banyak yang rapotan gitu ya. Banyak. Baiklah, kalau gitu kita tanyakan aja sama narasumber kita apakah mereka juga rapotan. Tapi kita akan perkenalkan dulu narasumber kita ya. Kali ini kita punya 2 narasumber dari Tabanan loh, dari SMA Negeri 2 Tabanan. Oke, jadi yang pertama Laksmi bakal ngenalin wanita kelahiran 23 Agustus tahun 2000, Nikomang Adinda Cahyani Ferdiana Putri yang kerap disapa Dinda. Nah, prestasinya ini banyak banget loh Kara. Apa aja? Nah, yang pertama ada juara harapan 1 kelas 10 pada semester 1 dan 2, juara harapan 2 kelas 11 semester 1, ada juara 1 juga Essay Writing Competition 2017 tingkat provinsi, dan juara 4 Lomba Olimpiade Agama Hindu tingkat kabupaten tahun 2016. Wah, banyak Banyak banget. banget. Dan kita lanjut ya. Yang kedua nih ada Niputu Wahyuni yang kerap disapa Wahyuni. Dan prestasinya adalah pernah mendapat juara 3 di bangku sekolah dasar dan juara 2 Mesatwa Bali tingkat kecamatan, juara 3 pidato bahasa Indonesia tingkat kecamatan, dan juara 2 speech contest di Warma Dewa. Wow, banyak banget Keren ya. Jadi yang pasti mereka ini berprestasi. Dan kalau gitu kita langsung aja sapa. Hai Dinda dan juga Wahyuni. Hai. Oke, wah ini mereka cerah-cerah banget ya wajahnya ya. Gimana nih kabar kalian setelah rapotan? Baik sekali. Ya, Wahyuni jadi juga baik? ya baik. Jadi banyak banget kayak nilai-nilai yang bagus kalau dilihat ya dari muka mereka Dilihat dari ya. ekspresinya ya, bener banget. Nah sekarang kan holiday nih, punya aktivitas nggak atau planning untuk hal holiday gini? Jalan-jalan kali mungkin. Ya, jadi holiday kali ini kita rencananya ada liburan sama siswa Santa Fe. Jadi kita kegiatan sama mereka di Desa Munuk Pakel. Juga ada beberapa kegiatan lain. Kayak pelayanan seperti pelayanan yoga bersama dengan murid-murid SD di Desa Tajen. Oke, jadi holiday mereka Bentar dulu. Iya bener, kegiatannya banyak banget ternyata. banyak banget. Ya itu bukan holiday lagi namanya. Tapi sambilan lah ya. Iya. Oke, nah tadi kan aku udah baca ini prestasi kalian yang sekudang banyak banget. Dan aku mau tanya, gimana sih perasaan kalian dengan kondisi nih, kondisi prestasi kalian yang udah banyak banget? Apa kalian ngerasa bangga atau puas kah? Ya, yang pastinya pertama kita bersyukur. Jadi karena udah diberi kesempatan untuk menjadi ya juara, dan juga bangga pastinya. Dan kita mudah-mudahan kedepannya bisa berprestasi lebih banyak lagi. Wih, ini nih semangat anak muda yang ditunggu-tunggu ya Laksmi ya. Baiklah kalau begitu. Yang pasti kalau dari Dinda dan juga Wahyuni, kita kan juga yakin ya kalau kalian ini masih sibuk juga di bangku sekolah kalian gitu. Kalau kalian berarti masing-masing umurnya 17 tahun ya, kelas 2 SMA sekarang?
Kalau Wahyuni sih sekarang kelas 2. Oh gitu. Kalau si Dinda? Ya sekarang udah kelas 3. Oh gitu, baiklah. Jadi kesibukannya untuk saat ini cuma gini ya, di sekolah aja dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang menghasilkan prestasi juga ya pastinya ya. Laksmi sampai heran banget loh sama mereka. Gimana? Kenapa? Karena gini loh, contohnya Dinda OSIS juga ya. Iya. Gimana sih? Wah, keren. Ngatur waktunya antara OSIS sama pekerjaan wanita di rumah, bersih-bersih, terus ngerjain PR lah dan kegiatan lain. Gimana sih resep khususnya nih untuk membagi waktu? Untuk Dinda sendiri gimana? Sebenarnya sih nggak ada resep khusus gitu, cuman ya kita berusaha aja biar bisa bagi waktu di OSIS, di rumah, juga buat belajar tentunya, nggak lupa juga buat istirahat gitu. Iya, Oke, itu kan dari Dinda ya. Kalau dari Wahyuninya sendiri gimana tuh? Untuk ngatur waktunya itu ya sama, nggak ada resep khususnya juga, cuma bisa sempet-sempetin juga ngasih waktu luang biar bisa ke keluarga, teman, apalagi sekarang kan udah mau holiday. Jadi lebih bisa ngatur aja ya antara keluarga juga sama waktu sekolah kamu, terus prestasi kamu juga lain sebagainya. Baiklah, kalau begitu kita break dulu ya. Sekalian semuanya. Jadi nanti kita bakal tanya masing-masing sama Dinda, yang dimana dia prestasinya lebih ke esai gitu ya, Dinda ya. Dan juga untuk Wahyuni juga speech contest. Gimana kira-kira pengalaman dan lain sebagainya, Laksmi ya. Kepo banget udah nih. Kepo banget dong. Jadi untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI dan Pasar Suara Kreativitas. Hits banget. Kalau hari Minggu itu pasti kita pengennya jalan-jalan, terus kumpul sama keluarga. Laksmi biasanya ngapain aja kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu biasanya pagi-pagi tuh harus udah ribet-ribet, bersih-bersih rumah, kelentang. Wih, rajin banget nih anak ya. Ya, tapi emang mesti kayak gitu loh. Selain berprestasi, kita juga harus bantu orang tua. Iya, terus bener juga banget. suka bersih-bersih, rajin menabung dan tidak sombong. Kita Asik. banget ya sih. Oke, yang pasti masih di Remaja Berprestasi Sobat Kreatif bareng Laksmi, Kara, dan juga Dinda Wahyuni. Oke, setelah tadi kita ngomong-ngomong tentang cara memanage waktu mereka, kita tanya dulu nih dari Wahyuni ya, Kara. Nah, Wahyuni, kan aku udah baca profil kamu sebelumnya dari SD. Wahyuni ini emang udah ambil bidang suara, kayak pidato, speech, mesatu juga. Nah, aku pengen tahu, itu awal kamu ikut gimana? Karena ditunjuk atau mencalonkan diri? Bisa diceritain dong. Jadi waktu itu ditunjuk ya untuk Lomba Mesatwa Bali. Jadi waktu itu Wahyuni lagi waktu kelas 4 SD. Jadi ada pelajaran kayak Mesatwa Bali. Terus akhirnya gurunya tuh ngelihat Wahyuni, oh ternyata bisa gitu. Akhirnya ditunjuk untuk ikut Lomba Mesatwa Bali. Waktu itu mewakili sekolah dan akhirnya dapet juara 2. Baiklah, dari 4 SD ya sudah terbiasa untuk ngomong gitu ya. Benar luar biasa sekali. Mentalnya udah kuat juga. Benar. Tapi kalau dari Wahyuni sendiri nih, sampai sekarang kan itu banyak banget pengalaman yang dimana kamu tuh udah tampil dan juga lebih ke ngomong gitu ya. Tapi kalau untuk pengalaman yang paling kamu ingat dan berkesan itu ada nggak sih, Wahyuni? Yang paling berkesan sih waktu ikut Lomba Mesatwa itu. Jadi kita disuruh waktu sebelum lomba udah dikasih tema awalnya, ya. Dan tiba-tiba aja H-2 diubah Temanya. Ya. H-2 gila aja. Paling Sedangkan begitu itu banyak Mesatwa Bali kan pakai bahasa Bali, apalagi SD ya, rumit ya. Jadi Bener banget. di situ kerja keras banget untuk ngapalin itu. Jadi kayak baru bangun tidur langsung ngapalin gitu. Wah, tapi hebat juga ya. Ya, langsung Iya, ya. juara ya. Persiapan H-2 banget ya berubah. Iya benar-benar. Oke, Dan bagus sekarang banget. kita balik ke si Dinda deh. Oke. Nah, kalau Dinda ini kan lebih ke esai gitu ya. Iya. Berapa esai udah dikerjain sampai sekarang? Sebenarnya baru 1 pertama kali. Oh gitu. Baiklah, mungkin kita tanya lagi ya untuk si Dinda ini sendiri. Oke, jadi Dinda sendiri nih ya, apa sih sebenarnya yang memotivasi kamu pengen ikut lomba? Karena kan hobi
adalah hobi atau kisah tersendiri, dan menurut aku kamu multi talent banget loh. Nggak cuma di esai aja, tapi beberapa cabang perlombaan juga kamu juara. Benar. Nah, apa sih motivasi kamu pengen ikut lomba gitu? Jadi motivasinya yang pasti pengen membanggakan orang tua, kemudian juga gimana ya, dulu sempat waktu SD sering kena bully dari teman-teman kan. Jadi, Kamu ternyata suka dibully gitu ya? Iya, suka dibully sama Kenapa teman-teman. bisa dibully gitu sih? Ya mungkin nggak tahu juga. Biasa ya anak SD kali ya. Iya, jadi termotivasi ya. Kalau orang Bali itu bilangnya jengah gitu sih. Nah, benar-benar. Tapi bagus loh, dari SD udah bisa punya pikiran kayak, oh, oke, aku dengan juara aku bisa ngelawan kalian yang bully aku, Ya. gitu ya. Dengan Sebenarnya- prestasi, men. Asik. Sebenarnya sih waktu dulu sempat down juga kan karena dibully teman, bahkan SMA baru-baru awal masuk tuh kan Sempet kayak- juga? Iya kan, katanya siswa dari desa gitu. Ya udah tuh, Gitu tapi banget ya. kemudian diingetin sama seorang guru, jadi kamu tuh sebenarnya dibully tuh karena kamu yang ngasih peluang buat mereka ngebully Asik. kamu gitu. Wih, bener banget. Jadi Setuju. gitu. Terus guru kamu bilang gimana tuh? Terus gurunya bilang gitu kan. Kalau kamu pengen nggak dibully lagi, jangan beri peluang buat mereka ngebully kamu gitu. Ya Terus? gimana caranya gitu? Ada banyak cara katanya. Bisa aja kamu berkelahi, tapi itu kan nggak baik. Jadi cara yang lain yang Non-fisik kita ya. non fisik. Jadi kita kayak berprestasi gitu ya, kita bisa ngebungkam Oke. mereka yang ngebully kita. Jadi senjatanya adalah prestasi ya. Itu sampein salam loh buat guru kamu loh. Keren nggak? Keren banget buat kreatif. Karena kita kalau zaman sekarang itu kan terlanjur ada yang memiliki pola pikir, Iya. membalas dengan teman itu dengan cara yang ini, dengan cara yang itu, bahkan sampai ya ngomong yang nggak bagus di media Bener sosial banget. kayak gitu tuh Iya. biasanya ya. Sebenarnya dari prestasi kita bisa gitu loh untuk membuktikan sama teman kita, sehingga mereka tuh langsung jadi enggak deh, ternyata dia keren gitu. Iya, Luar iya. biasa ya. Aku juga denger nih, Kara. Apa tuh? Wahyuni juga sempat pindah sekolah gitu ya. Iya. Apa ada hal yang sama nggak sih? Kayak misal kayak Dinda ada bully-bully atau diskriminasi gitu? Ya memang ada sih, waktu SD. Jadi waktu SD itu pindah sekolah ke Subamyo. Jadi di sana tuh ya baru kan biasa belum kenal, akhirnya kayak gimana ya, mungkin mereka merasa risih kedatangan siswa baru. Oke. Jadi ya saya terus saja, maksudnya sama sih untuk Berprestasi lagi. Baiklah. Nggak usah malu-malu bilangnya. Ngapain malu-malu? Itu kan hal yang positif gitu ya. Oke, yang pasti Sobat Kreatif kita bakal tanya-tanya lagi. Tadi kan untuk Dinda dan juga untuk Wahyuni sempat bilang ya kalau kalian ikut klub, yang dimana klubnya itu juga ada satu kegiatan sosial seperti iya itu. banget. Nah, setelah ini kita bakal tanya-tanya Sobat Kreatif. Jadi kita mau break dulu. Satu single bakal nemenin kalian semuanya. Yang sekarang mungkin lagi makan siang ya. Iya, Kamu udah makan bener. siang belum? Aku belum. Kalau gitu kita makan dulu. Beneran Oh, nih. enggak lah ya. Kita siaran dulu. Kita siaran dulu. 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, suara kreativitas Hits banget. Baiklah Sobat Kreatif, balik lagi ya di Remaja Berprestasi. Dan Ya. tentunya kita masih bersama Dinda dan juga Wahyuni. Benar. Mereka bakal menceritakan sedikit nih tentang pelayanan sosial yang sempat mereka bilang tadi. Aku kepo, apa aja sih kegiatan kalian di pelayanan sosial tersebut? Jadi pada saat kita melakukan pelayanan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah pelayanan yoga. Oke. Itu pelayanannya buat lansia juga anak-anak SD. Terus yang kedua tuh ada sanggar belajar. Jadi di sanggar belajar itu kita berbagi sedikit tentang bahasa Inggris. Wah. Jadi sanggar belajar ini biasanya diadain di mana, dan kalau misalkan belajar bareng pasti ada dong antara, ya kasarnya kayak ada yang ngajarin dan ada yang diajar kayak guru sama murid. Nah, itu di mana sih biasanya kalian ngadainnya? jadi kita ngadain sanggar belajar di Desa Tajen sama di Sebenarnya nggak cuma di Desa Tajen aja, di beberapa SD yang Oh, udah. Jadi Ya. kalian ke SD dan kalian mencari murid-murid SD-nya itu. Gitu. ya kadang-kadang juga kita diundang dari Oh, diundang. masyarakat di sana untuk membantu ya sekedar
membagi ilmu. Oke, yang pasti banyak banget ya, dan itu juga merupakan kegiatan sosial untuk daerah tersebut, seperti itu ya. Oke, tapi kalau dari kegiatan sosial kalian kan dari targetnya itu sudah ada lansia boleh, terus anak-anak SD juga ada, dan bahkan kalian membagi ilmu gitu loh. Nah, siapa aja sih yang bergerak di kegiatan sosial tersebut? Jadi yang bergerak di sini itu yang pertama pastinya kita sama pembina, jadi pembina kita, kemudian ada beberapa anak English Club yang ada di sekolah kita, terus beberapa anak yoga juga kadang-kadang ikut bergabung. Jadi campur-campur ya. Iya. Baiklah, itu ada kelas yoganya gitu nggak sih? Kelas yoganya ada, jadi di sekolah itu ada ekstra yoga. Biasanya beberapa orang dari ekstra kita ajak untuk melakukan pelayanan. Oke, pelayanannya itu kalau untuk jadwalnya gitu diacak gitu nggak sih, atau misalkan yoga itu untuk di desa ini setiap hari apa kayak gitu? Tergantung sih, ya ada juga yang sudah terjadwal gitu, sesuai dengan permintaan juga dari masyarakat. Oh gitu, baiklah. Dan yang paling diminta masyarakat apa tuh untuk pelayanan sosial dari kalian? Yang sudah sering disebar itu kalau pelayanan yoga biasanya, karena untuk bahasa Inggris jadi kita fokusnya di SD aja. Kalau untuk yoga kita bisa kasih SD, juga bisa kasih semua lansia, ya, umum, semua golongan gitu. Baiklah, dan itu kalian pasti langsung ikut ya, terjun sana ya. Setiap hari apa aja? Kalau untuk yoganya sekarang ada setiap hari Jumat, ada yang hari Minggu juga. Terus kalau untuk bahasa Inggris biasanya setiap hari Minggu. Jadi berarti seminggu berapa kali itu? 2 hari ya? 2 kali seminggu kan? 2 kali seminggu, wah, hari liburnya tuh. Benar. Tapi aku masih kepo, lansia ada yoganya. Nah, kira-kira siapa yang mimpin mereka yoga? Asik. Apa ada gerakan kan ada yoga tuh kan kadang kan ekstrim dan nggak mungkin dong lansia gampang melakukannya. Nah, siapa kira-kira yang memimpin yoga tersebut? Jadi ingat nenek aku yang ada di kampung. Aduh. Jadi yoganya itu yang membimbing tuh pembina. Tapi pembina kami ekstra yoga di sekolah kalian lalu. Pembina. Kemudian kami mencontohkan beberapa asana di depan supaya bisa ditiru. Jadi untuk lansia biasanya yang gampang-gampang gitu ya. Dan nggak ribet lah ya. Yang nggak sulit gitu. Jadi dari yoga itu dicari gerakan yang gampang gitu. Atau mungkin untuk yoga lansia memiliki kayak gerakan khusus lansia gitu. Ada beberapa yoga lansia yang diajar biar gimana mereka tidak terlalu sulit. Iya benar. Apalagi ntar kalau misalkan ngelakuin satu gerakan gitu misalkan kan, Didik bantu aku dong, naikin kaki gitu kan. Ya, jadi pelayanannya tuh bukan cuman asana gitu. Jadi guru kami juga mengajarkan beberapa hal seperti meditasi. Itu lebih ke bagaimana kita memurnikan pikiran. Dan untuk pelayanan sosial kalian lakukan di beberapa titik, di beberapa wilayah. Di mana aja tuh? Udah ya tadi ya? Ada belum sih. Tadi ada yang di Tajen, itu untuk sanggar belajarnya. Terus ada di Tanah Bang, ada di Banjarlumbang. Kemudian dulu juga sempat ke Desa Padangan, Pupuan. Udah lumayan lah ya. Bener banget. Dan kalau untuk syarat, masyarakat yang pengen ikutan pelayanan sosial ini ada nggak yang khusus gitu? Tertentu. Oh, sebenarnya tidak ada syarat khusus, seperti datang aja jadi gitu. Datang aja ya. Jadi free nih ya. Free. Wah, ini nih yang asik ya. Masyarakat bisa dapat fasilitas kayak gitu. Laksmi, ada pertanyaan juga nih, kepo banget, tapi kita keluar dari pelayanan sosial dulu ya. Kan dari prestasi kalian tuh kan English semua. Ya kan, tapi di satu sisi karena perkembangan zaman juga generasi itu lama-lama lupa akan jati diri mereka, lupa akan budaya, utamanya juga bahasa ibu kan. Gimana tanggapan kalian nih tentang bahasa ibu yang ya anggaplah nyaris punah gitu? Jadi bahasa ibu kayak bahasa Bali itu sedih sih dengernya kalau misalnya udah dibilang punah gitu. Tapi di sekolah kita di SMA Negeri 2 Tabanan biasanya ada Jumat ada budaya. Setiap hari Jumat. Jadi itu namanya Jumat budaya. Jadi kita menggunakan bahasa Bali setiap belajar. Hari Jumat ya. Jadi maupun
belajar IPA misalkan Mbak fisika, kimia itu juga konteks untuk di guru sama murid juga pakai bahasa Bali. Iya, Iya, kadang jadi, kayak iya gitu. tapi biasanya untuk fisika atau matematika itu kan sulit bahasa Bali biasanya. Jadi dia kadang-kadang bingung gitu. Tinggi besar kali dulu. Jadi kayak opening sama pembukaan sama penutup tuh pakai bahasa Bali. Jadi Oke. isinya tetap matematika. Baiklah, keren ya. Itu yang memang perlu dibudidayakan gitu. Iya, benar. Biar nggak sampai terlupakan. Baiklah, karena ini lintas waktu sudah menunjukkan hampir mendekati jam 12 siang. Iya, Yang terakhir nih, banget. mungkin ada hal yang pengen disampaikan sama sobat kreatif untuk yang Iya. pengen berprestasi juga kayak kalian gitu, dari Wahyuni dulu, silakan. Jadi buat sobat kreatif, kita untuk menjadi siswa berprestasi kita juga harus tahu di mana potensi kita. Bahwa setiap orang tuh pasti punya potensi kan. Iya, benar Tapi banget. karena dia belum tahu potensinya di mana, maka dia tuh nggak bisa jadinya untuk menekuni apa itu gitu. Oke. Terus buat sobat kreatif juga, Ya. semangat aja. Asik disemangatin nih ya. Karena hari holiday ini kan, jadi ya Nikmatin gitu. liburan nikmatin juga liburan ya. di rumah, Oke, gitu. kalau untuk Dinda sendiri nih pesan untuk sobat kreatif di rumah. Baik, untuk sobat kreatif, untuk menjadi siswa berprestasi, tentunya kalian harus kerja keras dan juga pantang menyerah. Jangan menganggap kegagalan itu sebagai akhir. Jadi kalian jangan pernah menyerah intinya gitu. Terus jangan juga dengerin orang yang membuli kalian. Jadi harus bangkit. Jadi tunjukkan kalau kalian itu siswa yang berprestasi. Jadi pada intinya nih menjadi luar biasa itu butuh perjuangan gitu ya, perlu Iya. air mata, perlu disakiti, Dan pastinya kesadaran diri ya. kesadaran gitu. Oke, kalau begitu karena sekarang lintas waktu sudah mepet banget, jadi kita berdua ucapin terima kasih banyak Iya, untuk terima kasih. Dinda dan juga Wahyuni. Dan kalau misalkan sobat kreatif ada ketinggalan nih untuk mendengarkan siaran ini, bisa di mana sih, Laksmi? Aduh, nggak perlu ribet-ribet karena kita Remaja Berprestasi sudah memiliki website yang bisa kalian cek di www.sadarsehat.org. Dan jangan lupa nih, minggu depan di jam yang sama Remaja Berprestasi bakal hadir lagi untuk menginspirasi minggu kalian. Asik. Yeay. Kalau begitu terima kasih banyak ya Laksmi karena sudah nemenin Kara ya di Iya, Remaja Berprestasi. sama-sama. Dan sobat kreatif, kamu jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengaturkan Pujatri Sanjel. Kemudian bakal ada jazz music sampai di jam 1 siang. Stay tune di Pro 2.